siang Bapak, kami dari kelompok 7 dari mahasiswa program studi ilmu komputer ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak. Kami di sini yang meranggotakan saya Enrico Manurung dan teman saya juga Manurung. Saya Ronas Evira Sebarani. Kalau boleh tahu dengan siapa kami ingin melakukan wawancara sekarang? Iya, perkenalkan, nama saya Karman. Saya salah satu pengelola dari beasiswa mahasiswa MOU Labuan Batu Utara. Baik, Bapak, di sini kami ingin membuat suatu sistem informasi pengarsipan dokumen KAS untuk beasiswa MOU berbasis website. Pertanyaan kami yang pertama adalah bagaimana selama ini pengumpulan KAS ini dilakukan untuk beasiswa MOU? Jadi selama ini kan biasanya kalau untuk pengumpulan KAS mahasiswa khususnya itu yang dari Labuan Batu Utara, itu anak-anak itu bakal kami kabari melalui grup WA. Nah, terkadang kami umumkan di situ juga, tapi terkadang juga kami menghubungi ketua dari setiap stambuk yang ketua stambuk yang menerima dari beasiswa Labura ini gitu. Misalnya dari stambuk 2020 kami bakal menghubungi ketuanya, begitu juga sampai stambuk selanjutnya. Nah, kami ketika menghubungi mereka itu, kami akan sampaikan kepada anak-anak itu bahwa mereka harus membawa KHS-nya ke kantor wakil WR4. Baik, berarti selama ini mahasiswa itu diwajibkan untuk membawa masing-masing KS-nya untuk ke WR4, berarti dilakukan secara masih manual. Masih manual. Jadi kalau secara manual pasti ada kendala atau tantangan yang sering Bapak hadapi dalam mengelola dan menyimpan dokumen KS ini. Kira-kira apa kendala dan tantangan? Iya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa jadi ketika dalam pengumpulan itu tadi kan ada kendala dan tantangan yang kami hadapi. Ketika mahasiswa itu membawa KS-nya, ya terkadang kami nggak ada di ruangan karena kami ada kegiatan di luar. Dan terkadang juga ketika mahasiswa itu membawa atau misalnya kami lagi dalam keadaan sibuk, jadi itu berkas mereka itu bisa tercecer. Ada juga mahasiswa yang menitipkan KHS-nya ke temannya. Nah, jadi kan udah dititipkan ini. Kemudian nanti dia datang untuk meminta slip UKT. Jadi untuk meminta slip UKT itu juga syaratnya mereka harus membawa sebelumnya KHS mereka. Nah, nanti dia datang nih bilang, Bu, saya mau ambil slip UKT saya untuk keperluan sempro. Nah, jadi kami cari itu dulu. Kamu sudah serahkan KHS? Sudah, Bu. Jadi kami cari dulu kan KHS-nya. Kami cari dulu. Jadi ya kalau nggak ada, kami nanti bilang, oh ini nggak ada nih berkasmu gitu kan. Oh iya ya, Bu. Padahal udah saya titipkan sama teman saya gitu kata mereka. Oh ya udahlah, coba kamu printkan lagi, bawakan lagi. Nah, itu kendalanya. Kemudian kendalanya lagi, kami akan lama gitu, akan lambat proses untuk pelaporan. Jadi mahasiswa Labura ini, mahasiswa penerima beasiswa Labura ini harus melaporkan nilai akademiknya gitu. Kan gitu sistem beasiswa kan. Dikasih bantuan kuliah, dikasih bantuan UKT. Jadi bentuk tanggung jawab dari mahasiswa itu bagaimana mereka harus melaporkan nilai mereka. Nah, untuk pelaporan nilai itu jadi lama gitu kan. Apalagi kalau mahasiswanya ada yang udah pulang kampung, ya kan? Itu kendala sekali buat kami gitu kan. Padahal kami harus melaporkannya sesegera mungkin. Jadi kami udah dikasih deadline waktu misalnya entah 4 hari kemudian atau 5 hari kemudian itu mahasiswa harus udah kasih KHS-nya ke kami. Tapi terkadang mereka ada yang nggak mau kasih KHS-nya karena lagi di kampung. Jadi kadang ada tuh mahasiswa yang kayak introvert gitu, yang nggak punya kawan gitu. Jadi mau bilangin ke kawannya itu, aku titip lagi tuh segan gitu. Jadi ya akhirnya ya gitu. Nggak dikasih gitu, kami nggak terima gitu kan. Nah, jadi memang sifat salah satu yang bikin kendala itu juga dari mahasiswa itu sendiri gitu kan. Nah, apalagi kalau udah
misalkan kita ini ada nih libur semesternya itu panjang, yang kemarin itu 2 bulan, dan itu kan terima KHS itu mahasiswa itu macam-macam waktunya gitu kan. Nah itu tadi yang mereka udah pulang kampung, jadi ketika mereka ada di kampung di situ mereka baru dapat KHS mereka gitu kan. Untuk mau balik mau ke kampus aja untuk ngantar aja kadang mereka, aduh gimana ya Bu, lagi di kampung, bisa nggak dititip? Ya udah, terkadang solusi dari kami udah silakan dititip gitu kan. Nah, begitu sih. Tapi ya itu tadi masalahnya, yang mahasiswa yang nggak suka berkawan ini, jadi dia nggak mau buat ngasih tahu ke kawan, buat nganterin gitu kan. Istilahnya segan lah mungkin ya, minta kawan ya anterin dulu gitu kan, mungkin dia segan gitu. Nah itu lagi kendala untuk melaporkan kami jadi lama, baru ada dari mahasiswanya juga yang kadang nggak mau membawakan KHS. Jadi dengan segala kendala yang tadi Bapak sebutkan, yang dimulai dari mungkin dari mahasiswanya atau pelaporannya yang ingin harus cepat dan tepat. Jadi apa yang menjadi harapan dan kebutuhan utama Bapak dalam memiliki sistem pengarsipan dokumen KHS ini? Iya itu tadi. Kami berharap gimana supaya ketika ada waktu untuk kami melaporkannya itu ke Pemkab Labura, kami itu bisa cepat dan akurat gitu kan. Nah, jadi kami akui aja kadang ada kesalahan kalau menginput nilai gitu kan. Jadi ketika nanti penginputan nilai itu ketika diinput harus ada jadi yang verifikator. Kita harus verifikasi dulu apakah data yang diinput itu sudah benar atau enggak. Nah, proses-proses ini itu memakan waktu. Jadi kami berharap bagaimana adanya sistem pengarsipan dokumen yang secara digital ini bisa memudahkan si mahasiswa juga ketika di tempat dan waktunya, dan bisa juga memudahkan kami. Jadi ketika nanti data itu sudah diupload oleh mahasiswa, kami nanti tinggal verifikasi aja, oh ini benar, ini benar. Jadi nanti kami tinggal bilang ke mahasiswa, ini ada yang salah, ini nilai yang kamu input nggak sesuai dengan KHS yang kamu unggah. Jadi kamu bisa unggah kembali begitu. Kami berharap bagaimana itu bisa cepat dan akurat. Jadi yang saya tangkap adalah Bapak menginginkan kalau pengumpulan KHS ini dilakukan secara digital. Iya. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu Pak, bagaimana Bapak membayangkan sistem pengarsipan dokumen KHS ini akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja? Dengan tadi kalian sampaikan kalian ingin mau membangun satu sistem, saya udah membayangkan gimana bagusnya nanti sistem ini akan dibangun gitu kan. Karena tentu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini akan benar-benar itu membantu dan mempercepat kinerja kami dan produktivitas kami juga. Jadi kami berharap bagaimana ini nanti akan membuat satu sistem yang bagus juga, tentunya nggak hanya nanti untuk mahasiswa Labura. Jadi harapan kami nanti ada mahasiswa penerima beasiswa lain gitu selain dari Labura. Jadi saya sudah bayangin nih, gimana nanti bagusnya sistem ini mempermudah kami dalam bekerja. Mahasiswa itu tinggal mengklik satu link, mereka bisa klik di mana aja, kapan aja, dan kami juga bisa di mana aja, kapan aja untuk merekap nilainya. Jadi kadang kan kalau kami nanti diminta untuk tiba-tiba ini, mana nih rekap data nilai mahasiswa Labura gitu. Jadi kami nggak perlu yang kayak harus buka sistem lagi, buka PC kami gitu kan, karena kan data kami biasanya ada di PC gitu kan. Jadi kami tinggal membuka websitenya, ya kan? Kami tinggal buka situ. Nanti kami berharap bagaimana nanti itu di sistemnya itu udah ada fitur untuk merekap semua nilai-nilai data dari mahasiswa itu. Baik itu nanti bisa difilter secara jurusan, stambu, maupun semester yang diselesaikan oleh mahasiswa tersebut. Jadi misalnya kan contohnya nih, mereka udah selesaikan di semester ganjil 2023-2024. Nah kami bisa tahu KS-nya apa saja gitu. Nah, itu sih yang saya sudah bayangkan gimana bagusnya nanti sistemnya. Lalu Pak, apakah ada persyaratan khusus yang perlu dipenuhi oleh sistem pengarsipan dokumen KHS seperti keamanan data atau ketersediaan akses dari berbagai lokasi? Iya, itu tadi kami mau kalau nanti sistem ini dibangun tentunya aman gitu kan. Kalau nggak open public, maksudnya open public itu adalah jangan sampai data-data anak-anak kita itu
bisa dilihat dari atau diakses oleh dari luar user website ini. Itu kan kadang ada itu yang website kita itu bisa lihat namanya gitu kan, NIM-nya, kita bisa lihat dia aktif atau tidak, dan kita juga bisa tahu nilainya berapa. Jadi kan kita juga untuk menjaga adik-adik kita, anak-anak kita supaya enggak, ya bahasa anak zaman sekarang, biar gak insecure gitu kan. Aduh, malu nih ketahuan sama teman kalau nilaiku segini gitu kan. Nah itu gimana supaya terjaga datanya, supaya menjadi aman. Kemudian itu tadi ya ketersediaan akses dari berbagai lokasi. Ya gimana kalau anak-anak itu bisa mengakses di lokasi mana aja gitu website ini, dan bisa mengupload di waktu dan di tempat ketika itu juga. Begitu. Lalu bagaimana Bapak mengukur keberhasilan implementasi sistem pengarsipan dokumen KS digital ini Jadi ya tentunya untuk mengukur berhasil atau enggak sistem kalian yang kalian buat ini, ya harus terpenuhi kebutuhan kalian, ya kan? Jadi kan kalian mau membangun satu sistem bagaimana mempermudah kami supaya data kami juga cepat, dan itu udah terpenuhi nggak sesuai dengan kebutuhan kami. Nah, kebutuhan kami adalah bagaimana nanti data tersebut bisa menyajikan hasil rekapan data nama, NIM, kemudian IPK-nya, karena itu yang wajib harus dilaporkan sebagai penerima beasiswa kepada Pemkab Labura itu. Itulah yang dimana nanti kan kalian bisa unduh itu kan semua data lengkapnya itu sesuai dengan format yang dibutuhkan juga oleh Pemkab Labura. Pak, dari jawaban Bapak tadi, apakah ada hal lain yang perlu dipertimbangkan atau ingin disampaikan terkait pengembangan sistem pengarsipan dokumen KS digital ini? Iya, itu kan nanti di dalam sistemnya yang mau kalian bangun ini, itu kan nanti kalian harus ada fitur di mana itu mahasiswa bisa mengisi nama, NIM gitu ya, berarti gitu, jurusan baru, fakultasnya apa, baru kemudian kan harus scan. Dan ini saya mau sarankan gimana nanti kalau data yang mereka upload, dokumen yang mereka upload itu scan-nya itu bagus gitu. Kalau saya kurang nyaman juga kalau lihat scan hasil dari HP gitu. Maksudnya cuma sekedar aja mereka scan-nya atau dengan pencahayaan yang gelap gitu kan. Jadi karena di antara kami yang pengelola itu ada yang kurang jelas gitu kalau melihat angka, kalau misalnya hanya di foto aja gitu dengan HP gitu kan, cahayanya kurang. Jadi misalnya nanti ada kayak notifikasi gitu apa gitu, tulisan kecil gitu nanti di bawahnya kan, mohon diupload dengan dengan pencahayaan yang baik, atau bisa kasih contoh. Nah kan, nih contoh dokumen yang baik dan benar yang perlu diupload oleh adik-adik atau teman-teman mahasiswa penerima beasiswa Labura gitu. Kemudian, nah, saya mau tanya, itu kalian mau bangun sistem, tentu ada storage-nya atau penyimpanannya. Nah itu bagaimana sih? Ya tentu kan yang mengupload itu bukan hanya dari satu stambuk aja. Ini kami punya data nih, ada dari stambuk 2020, 2021, 2022, 2023. Itu ada yang paling banyak 62 orang, paling sedikit itu ada 34 orang. Ini kurang lebih ya, perhitungan kami ada 200 lebih nih mahasiswa kami ini dari 2020 sampai tahun 2023. Gimana sistem yang kalian bangun itu bisa menampung semua penyimpanan, yang khususnya penyimpanan, karena ini bakal ada upload dokumen. Nah, kalian bisa jelaskan gitu, atau kalian sudah ada terpikir buat perencanaan gitu untuk penyimpanannya, ya kan? Karena contohnya gini, kami pernah itu buat pengumpulan data mahasiswa itu menggunakan Google Form, di mana kan penyimpanan itu kan menggunakan Google itu ya, masih dasar. Jadi kan kalau untuk Google sendiri, mereka cuma bisa, kalau free-nya gratis itu cuma 15 GB. Nah, itu ada nggak ketentuan berapa ukuran dokumen yang mau diupload oleh mahasiswa?
Jadi kalau misalnya kami kan, karena kami tahu storage penyimpanan untuk mengupload bagi mahasiswa itu nggak banyak, dan kami juga nggak banyak punyanya gitu kan. Kami bakal batasi mahasiswa, adik-adik kalian harus upload dokumennya itu maksimal itu 500 kilobyte. Nah gitu, jangan lebih dari situ. Ya meskipun kalau lebih-lebih sih nggak ada masalah kan, karena dari Google-nya sendiri nggak ada notifikasi kalau udah lewat 500 kilobyte itu nggak bisa terupload, karena mereka bebas upload berapa aja. Cuman saya pernah menggunakan satu website, jadi ketika saya menggunakan itu, ketika mengupload, dia itu masih loading aja. Jadi ketika saya tanya itu gimana itu sama admin ini, saya tanya itu gimana itu, datanya itu udah saya upload gitu kan, saya ini butuh cepat nih, harus di-approve gitu kan sama contohnya penguji saya, itu gimana supaya segera saya dapatkan surat bahwa dia mau menguji saya gitu kan. Jadi admin itu bilang gini kan, oh iya, coba dulu gunakan jaringan yang stabil. Udah stabil jaringan saya, oke. Hapus dulu riwayat penelusuran. Sudah saya hapus, jadi salahnya di mana gitu kan. Rupanya dia bilang, oh untuk dokumen yang kamu unggah itu coba agak diperkecil gitu. Jangan-jangan dokumen yang kamu upload itu terlalu besar. Nah, coba dikompres dulu. Itu berapa ya maksimalnya untuk data yang diupload? Dia bilang 500 kilobyte. Oh ya udah, saya kompres itu. Terkadang kan kompres kan nggak pas-pas kali ya sampai 500 kilobyte, ada yang 200. Jadi intinya bagaimana dokumen yang kita upload itu tidak pecah, tapi ukuran tetap kecil. Tidak pecah maksudnya itu masih bisa jelas dibaca gitu, baik dibaca oleh admin ataupun oleh verifikator nantinya. Nah, kalian sudah ada nggak membayangkan itu gimana nanti storage penyimpanan gitu? Karena kan untuk kita nih bikin kira-kira aja ya, satu stambuk itu 2020, mahasiswa itu paling enggak itu lulusnya 4 tahun, berarti kan ada penggunanya 4 tahun. Tapi kan kita nggak bisa jamin tuh mahasiswa 4 tahun dia lulus kan, kita bikin maksimal itu 7 tahun, 14 semester mahasiswa itu udah harus lulus gitu kan. Apakah kalian sudah punya jangka waktu, udah memikirkan ini bagaimana penyimpanan ini digunakan gitu? Jadi kami Pak pastinya akan membuat sistem sendiri besar, minimal itu 1 tera. Menggunakan pasti hostingan yang berbayar. Iya. Berarti maksimalnya dokumen di info itu bisa sampai 500 KB sampai 1 MB. Oke. Ya, jadi kalau misalnya udah lewat, itu otomatis nanti bakal ada informasi file Anda terlalu besar. Iya. Jadi itu yang saya harapkan gitu kan. Gimana nanti, jangan kayak sistem yang pernah saya pakai, dia nggak ngasih tahu kalau yang dokumen yang saya upload itu udah melewati batas gitu dari dokumen yang mereka butuhkan. Nanti akan ada seperti notifikasi bahwa dokumen yang diupload udah terlalu besar begitu ya. Iya. Nah, itu saja sih yang bisa saya sampaikan gitu. Harapan saya gimana kalian nanti bisa buat sistem ini semakin baik dan juga keberlanjutan gitu bagi kami gitu kan. Karena ini penting sekali buat kami, karena di era yang zaman sekarang bagaimana kita menyediakan pelayanan yang cepat juga akurat juga. Nah begitu. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak. Terima kasih atas saran dan masukan Bapak. Kami akan mengerjakan proyeknya dengan baik. Nah, untuk proses selanjutnya akan kami infokan lagi kepada Bapak. Terima kasih.